Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau share video lagi. Nah ini tuh aktivitas aku di sore hari ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam setengah 3-an gitu. Nah ini aku mau refill minyak karena tadi pagi tuh pas aku masak, aku buka kemasan minyak yang baru, tapi aku tuh belum sempet refill ke botolnya kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang aku tuh nggak pakai botol kaca yang pernah aku pakai sebelumnya ya teman-teman, karena kemarin itu pernah ada kejadian tutupnya itu agak longgar kayak gitu ya. Jadi pas aku angkat gagangnya itu langsung tumpah gitu teman-teman, pecah gitu ke lantai. Untung aja nggak kena kaki atau apa yang luka kayak gitu ya. Cuma ya itu sayang banget, minyaknya tuh masih full banget gitu dan tumpah sampai wadahnya itu pecah ya teman-teman. Terus aku akhirnya tuh kayak trauma gitu pakai itu lagi, kan aku punya dua ya, yang satu tuh udah pecah, yang satu lagi tuh aku akhirnya simpen aja, nggak aku pakai lagi karena aku takut kejadian lagi ya teman-teman. Pas aku angkat gagangnya itu lepas gitu, botolnya lepas dan langsung pecah ke lantai kayak gitu ya teman-teman. Tuh aku trauma banget. Next, insya Allah aku pengen beli botol minyak tuh yang dari bahan plastik aja ya teman-teman, yang ada gagangnya kayak gitu, yang lebih kuat gitu, kayaknya lebih aman ya ketimbang pakai kaca. Aku masih takut kayak gitu. Nah ini tuh seharian ini aku belum sempet ngopi ya teman-teman, dan ini aku mau coba kopi yang kemarin itu aku beli pas di belanja bulanan, itu baru sempet aku buka. Nah ini aku mau baca dulu cara penyajiannya karena aku kan belum tahu ya, baru pertama kali beli kopi ini. Nah ini pas aku baca itu sama aja saran penyajiannya tuh ya teman-teman, sama kayak kopi-kopi yang lainnya, cuma ada tambahan nata de coco-nya aja. Dan di sini aku pakainya gelas besar karena rencananya tuh aku mau tambahin es gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh mau bikin es kopi. Siapa juga nih di sini yang suka juga ya sama kopi? Yuk kita tos dulu. Aku tuh suka banget sama kopi ya teman-teman, entah itu kopi panas ataupun yang dikasih es kayak gini. Jadi dulu waktu aku masih kerja sebelum nikah tuh aku seneng banget sama kopi ya teman-teman. Hampir setiap hari tuh aku bikin kopi. Kalau misalkan aku tuh nggak sempet bikin kopi di mes ya, dulu tuh aku tinggalnya di mes. Kalau pagi-pagi tuh nggak sempet ngopi, jadi aku tuh ngopinya pas di tempat kerja ya teman-teman. Dan kalau misalkan nggak ngopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu dan kayak kurang semangat gitu. Tapi kalau sekarang untuk ngopi tuh aku nggak setiap hari ya teman-teman. Sekarang tuh aku kayak mau sedikit mengurangin lah ya. Meskipun belum bisa ninggalin 100% kopi, tapi aku tuh pengen belajar mengurangi kayak gitu. Jadi dalam seminggu tuh paling aku ngopi 3 kalian aja ya teman-teman, nggak sesering yang kayak dulu-dulu. By the way, sebelum lanjut di video, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah bersedia klik video aku ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jika berkenan klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. By the way, ini kopi aku udah jadi dan aku tadi tuh tambahin es batu ya teman-teman. Langsung aku tambahin juga untuk nata de coco-nya. Dan alhamdulillah seger banget rasanya. Dan menurut aku rasanya tuh seperti kayak kopi-kopi yang lain ya, kayak kopi cappuccino gitu, cuma ada tambahan nata de coco-nya aja. Dan ini aku minum dulu ya teman-teman untuk es kopinya. Masya Allah seger banget. Dan tadi tuh aku habis tidur siang ya teman-teman, dan ini bangun-bangun aku langsung bikin es kopi aja. Oke lanjut, ini aku mau beresin belanjaan aku yang tadi pagi. Tadi pagi tuh aku beli percabean sama ada beberapa buah, aku beli apel sama jeruk ya teman-teman. Nah tadi tuh pas
abis beli tuh nggak langsung aku rapihin ya teman-teman, aku langsung masukin aja ke kulkas. Karena tadi aku tuh belinya pas abis nganterin si kakak sekolah ya teman-teman, lanjut aku tuh masak gitu, jadi nggak sempet rapi-rapihin. Nah ini tuh baru sempet ngerapihinnya pas di sore hari kayak gini. Nah untuk jeruknya itu aku kayak giniin aja ya teman-teman, aku satuin sama apel. Tadi tuh aku beli apel cuma 3, itu 10.000. Dan untuk jeruknya itu 1 kilonya itu 14.000 ya teman-teman. Dan ini ada beberapa sayuran yang aku petik dari depan rumah tadi pagi. Ini tuh ada kangkung, terus juga ada daun katuk, terus aku juga tadi tuh metik ada daun singkong juga. Nah ini tuh sebenarnya nggak banyak ya teman-teman, cuma dikit-dikit, tapi nggak apa-apa. Ini tuh udah lumayan banget kalau misalkan buat tambah-tambahan sayur kayak gitu ya. Dan ini untuk ngebungkusnya juga aku pakai plastik bening aja kayak gini ya teman-teman, dan aku naruhnya kayak gini aja biar lebih ringkes. Nah lanjut aja, aku langsung mau metik-metikin cabai ya teman-teman. Dan ini tuh stok cabai aku yang kemarin belum habis, tapi aku beli lagi karena tadi tuh pas aku beli buah sekalian aku beli cabai ya teman-teman, karena aku lihat cabainya bagus-bagus, seger-seger kayak gitu. Jadi ya udah aku beli aja. Oh iya, nanti sambil aku metik-metikin cabai, aku juga mau sharing-sharing ya tentang hidup minimalis yang sekarang ini aku jalanin. Dan tema yang aku bakal sharing hari ini itu adalah cara menyederhanakan hidup biar lebih bahagia ya teman-teman. Nah sebelum masuk ke intinya, di sini aku mau jelasin sedikit apa sih arti hidup sederhana itu. Nah hidup sederhana adalah sebuah gaya hidup yang saat seseorang mengutamakan hal-hal yang esensial dan menghindari kemewahan yang berlebihan ya teman-teman. Nah cara hidup ini berfokus pada kebahagiaan internal daripada harta benda material. Hidup sederhana bukan berarti hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ya teman-teman, melainkan mengambil keputusan bijak dalam pengeluaran. Hidup sederhana juga dapat didefinisikan sebagai gaya hidup saat seseorang berusaha untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Nah ini tuh melibatkan kesadaran akan keinginan yang berlebihan ya teman-teman, dan upaya untuk mengurangi kebingungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku mau sedikit sharing beberapa tips sederhana untuk menyederhanakan hidup ya teman-teman, agar hidup lebih bahagia dan juga bisa mengurangi stres ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu merapikan atau membersihkan rumah ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama ini teman-teman bisa lakukan yaitu dengan cara membersihkan rumah secara bertahap dan juga rutin melakukan decluttering ya teman-teman. Nah, ini aku jeda dulu untuk tips-tipsnya. Ini aku kedatangan paket. Ini aku mau buka dulu ya teman-teman untuk paketannya. Nah, kemarin itu aku kedatangan paket dari temen sesama konten kreator di YouTube. Nah, ini tuh paketan dari YouTuber Gita Fenri Diary yang punya channel Gita Fenri Diary. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang kenal, dan kalaupun misalkan belum ada yang kenal, teman-teman bisa langsung subscribe aja di channelnya Gita Fenri Diary. Nah, channelnya Gita Fenri Diary ini adalah channel daily vlog ibu rumah tangga ya teman-teman, yang membagikan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga dan juga konten-konten budgeting ya teman-teman. Nah, ini tuh paketnya isinya tuh panci ya teman-teman, panci penggorengan gitu. Dan bentuknya tuh lucu banget, unik gitu ya, kecil gitu, kecil mungil. Terus di atasnya tuh ada kayak penyaringannya kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan lagi goreng-goreng gitu, bisa langsung ditirisin di situ ya teman-teman. Nah, ini dia pancinya. Lucu banget, dan aku tuh langsung kepikiran buat goreng chicken gitu ya, atau kentang goreng kayak gitu. By the way, aku suka banget sama panci penggorengannya. Terima kasih ya Mam Gita Fenri Diary. Semoga rezekinya makin lancar. Semoga channel YouTube-nya juga semakin berkembang. Amin. Oke, aku lanjut lagi aja ya untuk tips cara menyederhanakan hidup agar hidup lebih bahagia dan juga minim stres. Nah, tips yang selanjutnya yaitu singkirkan kebiasaan mental yang buruk ya teman-teman. Nah, contoh kebiasaan mental yang buruk diantaranya yaitu memikirkan masa lalu atau menyesal secara terus-menerus. Nah, ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan juga self-talk atau diskusi dengan diri sendiri yang lebih realistis ya teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya yaitu singkirkan orang-orang yang toksik ya teman-teman. Nah, menetapkan batasan yang sehat itu penting banget. Dan kita tuh harus belajar ya untuk berani mengatakan tidak kepada orang lain. Nah, tips menyederhanakan hidup yang selanjutnya yaitu dengan mengatur keuangan dengan bijak ya teman-teman. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran dengan jelas. Oke, untuk sementara itu dulu ya teman-teman, tips menyederhanakan hidup agar hidup lebih bahagia dan juga tidak stres. Insya Allah di next kesempatan kita sambung lagi ya teman-teman. Oh iya, tadi tuh aku sempat unboxing baju anak gitu, couple gitu, kakak sama adik. Nah, buat teman-teman yang pengen beli juga, itu tuh bahannya bagus banget. Untuk link pembeliannya aku nanti cantumin ya di description box.
Dan di akhir video ini aku, suami dan juga anak-anak lagi jalan-jalan sore ya teman-teman. Ini tuh di salah satu kawasan pabrik yang nggak jauh juga dari rumah. Jadi ini tuh jalan-jalan sore ala-ala kita ya teman-teman, sambil beli jajan juga. Tadi tuh aku beli batagor dan juga beli es. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga bisa menghibur. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.